Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radar Tasik Podcast bersama saya Sandi Awe di ruang publik. Nah, kali ini kita akan menindaklanjuti atau ngobrol lagi tentang ekonomi perihal gadai emas dan cicil emas. Di episode sebelumnya, tentu para subscriber Radar Tasik Podcast sudah menonton percakapan kita dengan BSI Tasikmalaya. Nah, sekarang kita ingin tahu progresnya sejauh mana program dari gadai emas dan cicil emas ini ditawarkan oleh BSI, nasabahnya seperti apa, dan kita sekarang ada sajian tentang success story orang-orang yang punya minat atau berinvestasi di gadai emas dan cicil emas. Tapi sebelum ke success story, saya ingin berbincang lagi dengan Pak Rizky Gumilar tentang progresnya sejauh mana sampai saat ini yang telah kita bahas di video sebelumnya. Kalau yang belum nonton video sebelumnya, silakan aja klik nanti di rekomendasi video di sini. Anda bisa nonton kalau belum pernah nonton video yang tentang gadai emas dan cicil emas di BSI. Selamat datang Pak Rizky. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih. Iya, Kang Sandi. Nah, para subscriber dan saya juga ingin tahu nih progresnya sejauh mana Pak Rizky tentang gadai emas dan cicil emas ini. Iya. Jadi mungkin subscriber di Radar Tasik ini mungkin udah banyak juga yang lihat nih Kang Handi. Jadi kita coba refresh dulu nih. Ya. Kadang kan ada aja tuh yang baru gabung, dia harus ngeliat dulu di linknya ya kan, link di atas, atau kira-kira apa sih gadai, ya kan, apa ya yang namanya cicil emas itu kan kadang mungkin orang masih bertanya. Mungkin saya sedikit ini aja nih. Di Bank Syariah Indonesia itu kan kita ada banyak produk. Salah satunya adalah produk yang sedang kita banyak tampilkan, banyak kita sosialisasikan ke masyarakat. Itu adalah terkait dengan cicil emas dan gadai emas. Nah, gadai emas itu apa sih? Intinya gadai emas itu kalau misalkan ada subscriber yang butuh modal, mau berusaha buat misalkan biaya pendidikan atau apapun itu, kebutuhan dana cepat, itu bisa menggadaikannya. Apa aja yang digadaikannya? Satu, biasa perhiasan. Perhiasan dan logam mulia. Kalau gadainya bentuknya kendaraan itu belum bisa. Belum bisa kendaraan. Jadi kan perhiasan. Iya. Itu. Jadi terus yang kedua juga untuk investasi cicil emas. Kan ada juga tuh biasanya orang bingung nih udah punya usaha, terus dia mau nabung. Kalau nabung uang tuh kan biasanya suka habis. Ya. Nah, kalau ini kan kita nabungnya dalam bentuk emas. Penabungnya seperti apa? Memang kita udah punya target duluan. Misalkan emasnya sekian gram. Kalau uang tuh kan gampang diambilnya nih. Kalau ini di depan sama banyak para orang-orang bilang tuh kalau mau nabung jangan di sisa di belakang, tapi di depan dulu nih kita tabungin dulu biar aman gitu Kang. Jadi alhamdulillah sih sekarang udah mulai banyak yang tahu juga, tapi kan tetap harus kita ulang. Kita sampaikan terus produknya terkait dengan itu tadi gadai emas dan cicil emas. Kalau gadai emas itu semuanya ada disediakan di BSI cabang manapun atau di BSI tertentu? Ya, kalau untuk sekarang untuk wilayah Tasik itu ada di Tasik itu ada kurang lebih 5 cabang ya untuk kota dan kabupaten ya. Nah, untuk yang bisa melayani layanan gadai itu baru ada 2. Cuma dalam waktu dekat semua akan dibuka. Jangan khawatir misalkan para subscriber yang ada wilayahnya jauh di Ciawi misalkan, itu bisa datang ke Singaparna, itu ada, cukup sampaikan aja. Ataupun yang ada di sini, untuk yang kantor layanan gadai di sini ada di cabang Sutisna Senjaya. Kalau misalkan ada yang datang ke cabang lainnya, gimana? Bisa juga. Nanti tinggal datang aja, saya mau gadai. Nanti insya Allah petugas yang ada di cabang tersebut nanti akan mereferalkan ke cabang yang ada. Misalnya kita bisa layanin, insya Allah. Jadi bisa daftar bisa di manapun untuk gadai emas. Ya. Nanti disalurkan ke cabang yang ada. Dan sekarang juga sih sebenarnya sudah ada secara online ya. Di mobile bankingnya BSI itu udah canggih Kang. Udah mau nabung emas ada, mau gadai online juga bisa tuh. Jadi nggak usah jauh-jauh ke cabang dulu, tinggal belum jadi nasabah, nah, silakan download di Play Store atau di App Store. Bisa jadi di Play Store bisa download mobile bankingnya, nanti disuruh lihat ada fitur-fiturnya. Nah, terus bisa juga buka rekeningnya secara online, gitu. Jadi kalau yang di aplikasi itu yang daftarnya bisa di aplikasi. Iya, betul. Terus jadi setelah daftar nanti ke sana gitu. Iya, nanti tetap
Ada dua, bisa petugas bank yang datang. Nanti ada notifikasi ke petugas banknya, atau memang nasabah tersebut sudah istilahnya mah daftar online lah. Nanti bisa datang ke cabang terdekat. Bisa gitu kan. Kalau cicil emas sekarang udah ada di semuanya atau? Ada. Kalau cicil emas semua cabang bisa melayani. Semua cabang bisa melayani. Tapi untuk gadai untuk sementara ini di Tasik baru 2. Tapi dalam waktu dekat ada beberapa cabang akan dibuka juga. Kayak gitu. Ini bagaimana potensinya untuk gadai emas dan cicil emas, Kang? Kalau potensi di wilayah Tasik ini bagus nih ya. Gampangnya gini, banyaknya toko emas aja. Ya kan? Kalau ibu-ibu ngelihat banyak rencem, banyak emasnya, berarti itu itu. Tapi kan karakteristik orang di kita tuh biasanya nabung dalam, ibu-ibu terutama kan target marketnya biasanya kalau untuk yang gadai emas tuh lebih ke apa namanya ibu-ibu gitu ya, atau genrenya perempuan lah. Jadi karena kenapa ya? Karena kan mereka itu lebih ke aksesoris kan. Jadi potensi untuk wilayah Tasik sih cukup besar gitu. Tapi kalau cicil emas sih gimana potensinya? Cicil emas tuh biasanya masuknya juga bisa ya, di perempuan atau di laki-laki. Artinya mereka yang udah mulai bisa punya penghasilan. Biasanya dia kemana nih alat yang saya mau nyimpen, kira-kira dalam bentuk apa yang kira-kira yang lebih pasnya. Kalau misalkan kita dalam penyimpan atau investasi ke tanah, ke rumah gitu kan bisa juga. Terus cuman kan nilainya harus besar. Misalkan langsung sekaligus, kalau dari nilai cicil emas kan bisa dari yang nominal paling kecil misalkan 5 gram bisa, 10 gram bisa. Artinya mereka sedikit-sedikit dulu. Tapi kalau misalkan di properti itu kan nilainya biasanya langsung ratusan juta, puluhan juta paling kecil mungkin kayak gitu. Kalau bicara potensi Tasik sih bagus, karena dari sisi perekonomian juga kita bisa lihat kan di sini dari sektor UMKM-nya juga tinggi ya. Maksudnya banyak gitu. Biasanya itu juga di sektor itu yang udah harus mulai kita edukasi bagaimana sih mereka bisa berinvestasi dalam bentuk logam mulia. Ini yang paling diminati gadai emas atau cicil emas kan di sini? Tergantung nih kalau di sini. Jadi kayaknya sih kalau bisa dilihat dari portofolio yang ada di wilayah Tasik masih gede-gede. Kalau bisa dilihat tuh si gadai. Karena produk cicil emas itu belum lama sih ya. Oh belum lama. Belum Kapan lama. Itu di sekitar ya kalau gadai emas kan udah lama ya. Kalau yang cicil emas sih mungkin sekitar 4-5-6 tahun ke belakang lah kurang lebih kayak gitu orang. Nah begitu pada saat pandemi kemarin harga emas yang melonjak, orang baru pada oh iya ya. Nah jadi mulai pada itu tuh booming lah istilahnya. Sekarang juga orang udah mulai ngelihat merasakan gitu nilainya emas itu ternyata satu yang jelas sih tahan terhadap inflasi kan. Betul. Kita mengamankan nilai uang kita sebenarnya. Uang kitanya diamankan oleh emas itu. Bukan nilai emasnya sebenarnya yang tahu gimana. Cuman nilai uang kan setiap tahun tuh turun kan. Turun ya betul. Ada inflasi itu tadi. Tapi kalau misalkan dengan emas kan ditahan, aman dia, tahan terhadap inflasi. Itu sih jadi. Tapi kalau sekarang udah mulai angkanya antara gadai dengan cicil emas udah mulai cicil emasnya naik lah. Kalau gadai selalu naik. Ya gadai itu sama naik. Di kita juga di pencarian banyak gadai emas. Gadai selalu naik gitu. Yang jelas tuh kalau di kita tuh prosesnya cepat, biaya titipnya ujrohnya juga insya Allah bersaing lah. Kalau ini yang cicil emas itu hanya di Tasik aja atau ada di BSI yang lain? Semua kantor layanan BSI itu bisa kantor BSI kantor cabang BSI bisa melayani untuk cicil emas. Gadai emas sama aja semua? Gadai emas enggak, karena gadai emas itu kan harus ada keahlian khusus. Ada keahlian khusus menaksir emasnya. Jadi itu yang lagi kita persiapkan, cabang-cabang yang mulai itu untuk bisa bisa ada kantor layanan gadai. Kalau untuk yang cicil emas kan itu semua cabang bisa. Kalau maksudnya menaksir emasnya itu kayak gimana Pak? Menggosok, ada uji gosok. Ada uji gosok. Macam-macam Kang, ada metodenya banyak. Ada beberapa metode yang harus kita lakukan sebelum nasabah itu datang. Misalkan Kang Sandi datang ke kita bawa emas ini. Saya mau gadai nih emasnya. Berarti kan harus kita taksir emas tersebut beratnya berapa gram, karatasenya bagaimana, keasliannya seperti apa, kayak gitu kan. Nanti setelah di situ baru kita lihat karatasenya sekian,
beratnya sekian nih. Nah baru nanti kita hitung-hitungannya, ada rumusnya, ada rumus dari kita, baru nanti dari emas tersebut kita taksir, oh ini bisa dicairkan gadainya sebesar sekian. Oh, gitu. Sekarang yang ada di BSI ada nggak sampel orang yang menggadaikan emas? Mereka itu menggadaikan emasnya paling banyak emas perhiasan atau ada yang logam mulia? Lebih cenderung banyak perhiasan. Perhiasan. Iya. Perhiasan, lebih banyak perhiasan karena memang pada dasarnya kan kalau misalkan gadai itu tadi lebih ke wanita ya, ke perempuan. Ibu-ibu. Itu ya. Ibu itu biasanya dia lebih seneng kan kalau beli emas. Iya. Beli emasnya itu perhiasan yang bisa dipakai. Kalau logam mulia kan nggak bisa dipakai, kan? Simpen gitu. Saya beli 100 gram, 50 gram tuh nggak bisa dipakai. Tidak terlihat gaya. Terlihat gaya gitu. Tapi kalau untuk perhiasannya dipakai. Iya. Kayak gitu sih bedanya. Jadi kalau lebih banyaknya masih lebih banyak di perhiasan. Bukan kalau di logam mulianya ada. Gitu. Tapi biasanya kalau udah orang yang sudah berinvestasi dalam bentuk logam mulia, nah itu biasanya mereka kalau kebutuh tuh udah tahu tuh, wah saya punya simpenan nih, kalau misalkan butuh dana ya udah deh ke BSI aja, gadein aja nih sama logam mulianya saya. Kalau minimal nilai emas yang digadaikan berapa, Kang? Ada perubahan nggak? Masih sampai kemarin masih sama 500.000 atau 500.000 ya? Iya, terus karatasnya minimal 16 karat. 16 karat. Sama gitu. Terus sih, jadi memang kalau sekarang sih masyarakat sudah mulai, kalau gadai sih memang karena udah lama. Jadi memang masyarakat udah tahu, yang sedang kita gencarkan ini adalah bagaimana berinvestasi emas. Karena itu tadi kan investasi emas itu bukan jangka pendek ya, maksudnya bukan yang spekulasi, bulan depan naik nggak ya, minggu depan naik nggak ya. Biasanya kan orang lihat turun nih, tapi secara jangka panjang biasanya siklusnya itu 2-3 tahun lah ya. Itu kenaikannya ada kenaikan. Contohnya kayak misalnya sekarang 2022, 3-4 tahun lalu kan harga emas 600 ribuan kan, 600-700, sekarang udah 900 kan, lumayan. Kalau Kang Sandi punya 100 gram dulu cuma beli misalkan 65 juta, sekarang udah 900 ribu Kang, 90 juta loh. Berarti kalau menggadaikan emas itu bukan dari harga pertama kita beli, tapi harga yang saat ini. Nah, jadi kalau misalnya saya nih tahun 2000, harga emasnya masih 500.000 katakanlah per gram. Kemudian saya akan menggadaikan tahun ini 2022, harga emasnya sudah 900.000. Nah, perhitungannya gimana itu? Kalau logam mulia seperti itu. Oh, logam mulia seperti itu. Seperti itu. Jadi logam mulia itu kan kita lihat harga dasar emasnya berapa nih. Hari ini harga dasar emasnya misalkan 900.000. Iya. Kang Sandi dulu beli mungkin 5 tahun lalu misalkan 600.000, ya bukan ditaksir dari 500-nya, tapi dari harga hari ini. Kalau untuk yang perhiasan logam mulia, kita ada HDE. Nanti dari HDE tersebut berapa nih dikeluarkan, itu dirilis terus dari kantor pusat. Jadi kita ada standarnya. HDE itu apa, Kang? Harga dasar emas. Harga dasar emas. Harga dasar emas itu bukan harga pasar. Jadi dari BSI itu mengeluarkan harga dasar. Jadi misalkan harga pasar 900.000 nih. BSI biasanya misalkan ya, kita anggap angka gampangnya deh, mengeluarkan harga dasar emas untuk hari ini tanggal 16 ya. Hari ini harga dasarnya misalkan 800.000. Nah, jadi 800.000 berarti 800.000 itu harga dasarnya. Nanti yang bisa dicairkan berapa kalau untuk yang yang logam mulia, nanti gitu berapa persennya. Kalau perhiasan juga sama. Kecenderungannya perhiasan lebih rendah dibandingkan logam mulia. Kenapa? Karena kan logam mulianya karatasenya udah jelas 24 karat kan. Kalau logam mulia ya. Kalau perhiasan kan ada yang 16, ada yang 17. Kita bisa terima minimal 16 karat. Gitu. Jadi lebih tinggi pasti logam mulia. Adakah yang orang Tasik menggadaikan logam mulia? Ada lah pasti. Ada. Orang Tasik banyak ininya, banyak orang kayaknya nih orang Tasik nih, orang cuman malu-malu masih malu. Cuman yang saya pernah bilang tuh, pokoknya kalau gadai ke BSI kan, yang nggak dipunyain sama tetangga sebelah. Saya pernah bilang kan yang kemarin, kalau datang ke BSI ngegadai itu kan datang dengan kepala tegak, pulang juga dengan kepala tegak. Jadi nggak usah malu, pengalaman kan. Kalau misalkan ngegadein di tempat lain,
mau masuk aja culang cileng, lihat kanan kiri bisa ada yang ngelihat cenah. Begitu keluar juga sama. Kalau ke BSI kan ketemu tetangga, dari mana? Dari BSI, ngapain? Habis narik uang. Oh, padahal habis gade kan, ruangan gade kita juga insya Allah privasinya terjamin lah. Gitu. Oke Kang, baiklah ini sekilas ya tentang refresh kembali program Gadai dan Cicil Emas. Nah kita ingin mengetahui lebih jauh tentang success story dari nasabah BSI tentunya yang melakukan Gadai atau Cicil Emas. Tapi sebelum itu saya ingin ngobrol dulu dengan Pak Firdaus dari Kepala Cabang BSI Sutisna Senjaya tentang ada apa sih di BSI Sutisna Senjaya? Programnya seperti apa? Kita juga ingin tahu dong. Bisa sama Pak Firdaus tuh, karena saya juga kan nasabah BSI ini. Nanti sama Pak Firdaus bisa lebih banyak lagi sebagai langsung pelaku di sini nih. Iya, saya kan ada aplikasi BSI di sini. Gitu, nanti tunjukin loh. Iya. Pingin ini. Siapa tahu Kang Sandi juga mau nambah. Insya Allah. Saya tertarik untuk Cicil Emas. Iya. Siap Kang Sandi. Siap. Atur nuhun. Terima kasih. Nah, subscriber kita jangan kemana-mana. Kita ingin ngobrol dulu dengan Pak Firdaus sebelum ke success story. Terima kasih Pak Rizky. Siap, sama-sama Kang Sandi. Terima kasih. Sekarang saya sudah bersama Pak Firdaus nih. Kepala BSI di cabang Sutisna Senjaya. Nah, dari Pak Firdaus saya ingin tahu apa sih keuntungan Cicil Emas dan Gadai Emas. Nah, Cicil Emas ini unik nih, punya namanya Cicil Emas, Cilem. Kita juga ingin tahu nih apa manfaatnya kita melakukan Cicil Emas atau ikut program Cilem, dan juga saya juga ingin tahu, saya kan nasabah BSI ini, ada nggak orang yang sukses untuk mengikuti program Cicil Emas ini. Cukup menarik sih bagi saya ya, sebagai nasabah BSI dari dulu sejak belum ada merger Pak. Belum ada merger dari dulu saya. Nah Pak, seperti yang saya sebutkan barusan nih, kenapa kita harus tertarik dengan Cilem ini, Cicil Emas ini Pak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Sandi? Alhamdulillah Pak. Nah, jadi para pemirsa gitu ya. Subscriber. Saya akan bagikan kisah kecil ya. Kecil. Siap. Dari sebagian besar mungkin nasabah kami di BSI gitu ya. Itu yang sudah merasakan manfaatnya, benefitnya ketika mengambil produk Cilem, atau Cicil Emas. Yeah. Jadi ceritanya ini ketika saya bertugas di Pulau Sumatera lah ya. Kan saya kan meditasi baru 7 bulan tugas ini gitu. 7 bulan itu kan. Iya. Jadi waktu saya tugas di sana itu gitu ya, saya ada nasabah gitu ya, beliau kepala BUMN gitu ya, sama-sama merantau lah gitu kan, di Pulau Sumatera gitu ya. Dan kita punya hobi yang sama gitu ya, hobi yang sama, badminton gitu kan, seperti itu. Jadi karena sering bertemu di badmintonan gitu ya, akhirnya masuk dong relasi. Memanfaatkan relasi. Dan produk BSI tahu lah ya. Iya. Kita gitu kan. Ambil dong produk. Nah salah satunya ini atau kan produk Cilem gitu kan. Cilem. Kita kaget ya. Apa itu Cilem gitu kan. Iya. Nah luar biasanya gitu ya Cilem ini gitu ya. Jadi dari kisah ini saya sedikit ya. Itu beliau itu ya, itu bisa punya mendapat keuntungan ya dari Cilem ini gitu ya. Apa tuh Pak keuntungannya Pak? Dia mendapat uang 15 juta. 15 juta Ya dalam waktu 3 bulan gitu ya. Bisa seperti itu gimana Pak? Nah, kayaknya tertarik ya. Iya dong. Saya berapa investasinya, terus kenapa bisa seperti itu nih Pak? Saya memang kalau cerita saya di awal kasih bumbu dulu ya. Biar dengar tertarik kok gitu kan. Nah, jadi emang ini kejadian nggak sengaja juga gitu ya. Jadi awalnya itu saya ingat tuh itu di bulan Desember tahun 2019 ya, saya tawarin ke beliau gitu kan, Pak, Bapak ambil dong di kita Cilem gitu kan. Karena dia itu kepala BUMN itu ya. Saya mah nggak tawarin 10 gram gitu kan. Langsung dong saya tawarin 100 gram gitu kan. Pak ini Pak ambil Cilem 100 gram. Buat apa gitu kan. Bapak shifting investasi. Bapak udah punya tabungan, deposito, taruh di emas Pak. Oh gitu. Ya saya coba dah gitu. 100 gram Pak ya. Deal gitu kan. Gimana caranya gitu. Saya bilang Bapak cukup DP aja Pak. 20% gitu ya. Nah harga saat itu ya emas di tahun 2019 Desember ya. Saya ingat banget ya. Itu harganya masih
650.000 650.000 per gramnya ya. per gram. Iya, iya. Jadi berarti kalau kita beli emas langsung ke toko emas ya, berarti kita mesti ngeluarin kan 65 juta. Ya. Iya, betul. Ya, bener ya, 6 juta ya. 6 juta kita harus ke toko emas. Kemas. Tapi ini Bapak mah saya bantu, nggak usah Bapak ngeluarin uang 65 juta ya, cukup DP 20% gitu kan. 20% Berapa dari kira-kira- total yang ingin gadai emas. Kira-kira berapa ya DP? Cicil emas 20% ya? Ya sekitar lah 13 sampai 15 juta lah ya, dengan biaya admin dan sebagainya gitu. Iya. Karena oke lah saya ada uangnya buat DP mah gitu kan. Oke. Kasih tuh dia bayar DP gitu 20% gitu kan. Nah, Bapak ini gimana nih sisanya gitu kan? Iya. Nah, sisanya Bapak ini aja dicicil. Nah, kita di BSI ada pilihan cicilan nih gitu kan. Bapak mulai dari Kalau tadi kan 100 gram. 100 gram. Cicilannya 20% uang muka, DP. kemudian cicilannya cicilan itu 80% sisanya plus 80%. ada marginnya kan buat kita. Gitu ya. Jadi saya tawarkan Pak ini bisa cicil, bisa setahun minimal atau maksimal 5 tahun. pilihannya berarti 1 tahun minimal, maksimal 5 tahun. 5 tahun. Gitu. Besarannya berapa Pak itu kira-kira? Yang kalau 1 tahun misalnya Nominalnya nominal. saya kalau untuk 1 tahun lalu saya belum hafal karena belum main. Iya. Berarti pilihannya ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun. Harga emasnya itu cicilannya flat nggak Pak? Tidak Iya. mengikuti kurs Kenaikan ini, emas enggak. Nah itu untungnya. Oh, Nah, iya, jadi, iya. Jadi saya mau jelasin, Pak nanti kalau misalnya saya nyicil di BSI untuk beli emas ini gitu ya, cicil emas, kan emas kan relatif naik ya, walaupun Iya, sedikit betul. ya. Iya. Angsurannya gimana gitu kan? Enggak Pak, angsuran tetap Pak. Ya, anggaplah misalnya angsuran saya itu katakan 3 juta gitu ya. Nah, dan dia itu ngambil itu dia enggak saya mau lama-lama saya 2 tahun aja gitu. 2 tahun. 2 tahun itu kan. Saya agak lupa berapa angsuran saat itu gitu kan. Tapi memang selama 2 tahun dia nggak akan naik Pak, tetap segitu gitu kan. Jadi dia bisa apa ya memperkirakan lah pengeluaran dia gitu kan. Oh saya sebulan harus menyisihkan sekian juta rupiah untuk bayar cicilan itu kan. Gitu ya. Iya. Nah itu 2019 Desember itu saya ingat kita masih normal ya keadaannya. Iya, betul sebelum Covid. Ya. Tapi Covid kan baru masuk Cina akhir tahun 2019. Bener ya. Iya. Akhirnya pas di awal tahun 2020 gitu ya, itu kan mulai masuk Covid ya. Masuk ya ke Indonesia. Nah, tiba-tiba tuh harga emas naik Pak. Iya. Saya mengikuti itu. Iya. Saya mengikuti. Harga emas naik tuh saya ikuti itu naiknya luar biasa dari 650.000 ya di bulan Desember naik 700, 800. Pernah mencapai 1 juta 1 juta, Pak. 1 juta gitu kan. Betul. Tapi nggak lama sejuta turun lagi kan. Karena di bulan Maret tuh dia stabil di angka 800.000 gitu ya, 800.000. Saya bilang ke beliau, Pak, Bapak ini ikut di program cicil emas kita Pak ya. Ingat Bapak berapa dulu harga emasnya per gramnya? Saya nggak inget. Lah kok nggak gitu ya? Ternyata dia tuh udah DP aja gitu kan. Dia nggak tahu perlu harga emas karena belum aware gitu kan. Dia belum tahu manfaat. Yang penting udah ikut kata papi daus aja gitu kan. Ya udah akhirnya Pak, jadi kalau di bulan Maret ini Bapak lunasin emasnya Pak ya, Bapak akan dapat untung 15 juta saya bilang gitu. Oh, kok bisa gitu kan? Bapak hitung aja. Harga emas di Desember itu kan 650.000 rupiah ya. Di Maret tuh 800.000 rupiah gitu kan. Ada selisih 150.000 rupiah kan. Pakai aja dengan 100 gram gitu kan. Berarti Bapak dapat 15 juta. Dari Gitu. 100 gram. Iya, dari 100 gram. Karena memang pengaruh besar ya 100 gram. Iya. Jadi berarti harga itu dia beli 65 juta, terus dibeli 80 juta gitu kan. Kan sisi 15 juta kan? Iya. Clear ya? Iya, clear. 15 juta. Nah, saya bilang saya tawarin. Bapak mau donasi gitu ya, tapi nanti Bapak akan dapat untungan tuh ketika jual kan sisi margin itu kan 15 juta. Atau Bapak mau terusin aja nih angsurannya gitu kan selama 2 tahun. Nah karena dia melihat, lumayan juga ya. Baru 3 bulan gitu ya, saya ngangsur 3 kali, untung 15 juta. Kebayang kan? Oh, berarti kalau misalnya proses cicilnya belum beres, itu bisa kita lunasin? Bisa. Oh, Bisa. Dari sanalah kita bisa mendapatkan keuntungan. Iya, bisa. Kalau gitu. posisi emasnya lagi di atas. Iya, gitu. Kalau ukuran pelunasan emasnya harganya pas harga yang terendah dulu atau yang terbaru? Enggak, kalau pulang sama ngikuti harga pasar akar. Karena flat itu. Ya, jadi kita nggak ngikuti harga emas, mau dia naik, mau turun, harga tetap segitu. Yang flat itu. Akhirnya dia bilang udah, Pak saya lunas aja. Alhamdulillah tuh.
ketika jual, Pak ini gimana jual emas gitu kan? Nah itu gimana Pak? Kan logam mulia ya 100 gram. Beda dengan perhiasannya Pak. Kata tadi sama Pak Rizky, nggak bisa digaya-gayain logam mulia itu. Itu gimana tuh Pak? Kalau misalnya ya saya lah contoh, saya pingin misalnya 10 gram atau 5 gram gitu kan, 5 gram logam mulia. Kemudian kan ya logam mulia gitu kan. Saya juga ingin menghasilkan nih, ingin dapat untung dari ini. Tapi ngejualnya kan logam mulia, kemana gitu kan? Kemana tuh Pak? Sebenarnya jual logam mulia itu lebih mudah. Lebih mudah. Iya dibanding perhiasan. Oh, kenapa tuh Pak? Kenapa? Kan kalau logam mulia mah pertama dia udah ada harga standarnya gitu. Jadi kita bisa punya patokan nih, nggak jauh-jauh beda lah. Bisa kita jual ke toko gitu kan. Kita pun bisa bantu kan, kita juga punya toko emas rekanan ya kalau Jadi kita tawarkan harga emas sekian, Bapak mau nggak harga sekian. Oh jadi BSI punya rekanan toko emas juga yang bisa mengarahkan. Iya. Atau kadang ada juga Pak, ada juga nasabah kita yang lain ya gitu. Iya. Yang mereka ini Pak Firdaus nanti kalau ada nasabahnya mau jual emas ke saya aja. Oh. Ada gitu Pak. Dia udah tahu kalau orang seperti itu. Dia udah tahu manfaat emas Pak. Bagi dia mungkin lebih murah beli di nasabah yang mungkin jual emasnya, dan dia harus ke toko emas. Gitu kan. Ada gitu kan. Jadi betul. kita mah di BSI nggak sulit tuh jual itu. Bisa ke toko emas, bisa ke nasabah juga. Nah itu kan peluangnya saya ini kalau menjualnya kemana nih? Ada relasinya gitu kan, lebih bisa menjual kembali gitu kan. Iya. Nah, kalau jual emas untuk yang logam mulia lebih simple, lebih gampang, ya lebih banyak penerimaannya dibanding perhiasan gitu kan. Dan juga harganya stabil, nggak akan turun seperti itu maksudnya. Gitu. Saya akan mengikuti banget ketika emas sebelum Covid dan setelah Covid. Yang lain ambruk, emas naik. Makanya emas itu kan kalau diperhatikan ya, misalnya ketika kemarin ya. Perang ya Rusia dengan Ukraina kan naik gitu kan, atau ketika krisis emas naik, atau dolar naik emas naik. Jadi emang kalau untuk emas kan dari dulu juga Rasulullah ya sudah menganjurkan ya. Dulu kan kita beli kurban ya, satu kambing, dengan 1 dinar tuh. Dan sampai sekarang stabil kan, 1 dinar itu kita bisa. Dan orang tua kita dulu pun itu ya, itu juga mengajarkan kan untuk bisa melakukan emas ini. Karena kan emas kan termasuk barang langka, dia akan habis. Makanya harganya stabil itu kan. Tapi kalau yang belum jadi nasabah harus jadi nasabah dulu BSI. Iya, nasabah dulu. Harus buka tabungan dulu gitu kan, nanti baru bisa untuk masuk ke. Bahkan emang luar biasa ya, untuk kenaikan emas itu kan setahun bisa sampai 5-20% gitu ya. Jadi kalau bisa kita tarik Pak ya, kita tarik ke belakang harga emas ya. Saat ini tahun 2022 gitu ya, harga emas di kisaran 900.000 lah ya. Kita tarik Pak di 30 tahun ke belakang ya, tahun 1990 gitu Pak ya. Bapak tahu nggak berapa harga emas? Berapa ya? 90 enggak. Tahun 90. Bapak udah lahir belum tahun 90? Udah, tapi masih kecil Pak. Oh, masih kecil ya. Bakalan tahu. Jadi berapa harganya Pak? Tahun 90 itu Pak, harga emas itu segramnya itu masih harga 20.000. 20.000 ya, 20.000 ya. Jadi tahun 90 itu ya, kalau misalnya kita beli motor Honda Bebek, Bapak tahu Honda Bebek ya? Iya, Honda Bebek dulu. Merek tertentu gitu ya. Itu kalau misalnya kita beli baru motor itu harganya kan sekitar 4 juta Pak. 4 juta rupiah ya untuk beli motor. Nah, tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan emas saat itu dengan harga 20.000, berarti kan kurang lebih sekitar 200 gram ya. Iya, betul. 200 gram emas itu ya. Katakan nih Pak nih, misalnya kita taruhlah uang kita yang 4 juta itu simpen lah Pak ya, simpen gitu ya. Nah, kita buka barang-barang apa nih? Uang yang 4 juta itu ya, dengan emas yang 200 gram itu kita konversi hari ini Pak ya, hari ini ya, untuk beli motor ya, apakah cukup dengan 4 juta saat ini? Kan nggak cukup Pak ya, 4 juta. Sekarang udah motor paling nggak dari 20 jutaan gitu kan. Ya. Tapi emas ya, yang tadi 200 gram hari ini berapa? Kalau kita kalikan dengan angka 900.000 gitu ya, kan sekitar 180 juta. Maka itu bisa beli mobil. Gitu kan. Itu maka emas itu buat jangka panjang. Buat nanti misalnya katakanlah nih, Bapak mau berangkat haji. Tapi ngomong Bapak udah daftar polisi haji di BSI belum nih? Udah belum daftar haji? Belum. Enggak sebelah sini. Enggak usah polisi ini. Bagaimana saya belum daftar haji. Jadi Pak, waduh ini saya kayak mesti. Gimana tuh nanti ngobrol daftar haji nih yang di sini ya. Habis film saya ingin nanya-nanya soal daftar haji. Iya. Jadi cuma sekali saja. Jadi gini. Jadi untuk antrian haji Pak ya. Ini kan sekarang rata-rata ya udah hampir 20 tahun sampai 25 tahun. Gitu ya. Lalu sekarang kuota haji udah mulai dikurangi gitu ya. Jadi memang harus sudah daftar lah. Paling enggak
dapat itu nomor porsinya agar kita masuk dalam antrian haji. Iya. Nah, dengan kita mempunyai emas atau cicil emas ini, kita bisa nanti untuk sebagai bahan untuk biaya pelunasan haji, Pak. Oh, jadi kita cicil emas berinvestasi di BSI. Itu cicil emas kalau udah tuntasnya itu bisa dipakai juga untuk pelunasan haji. Contoh gini, kan misalnya ambil aja emas yang 25 gram lah ya, Iya, betul, 25 gram gitu kan. Kita bayar DP 20% tuh kan. Kita ambil cicil yang lama aja, Pak, 5 tahun dimentokin aja. 5 tahun ya, selesai itu kan, selesai itu emasnya udah simpen aja gitu ya, jangan dijual. Kan haji masih lama, nanti 20 tahun itu kan. Nanti 20 tahun kemudian Bapak kalikan tuh 25 gram emas hari ini, 20 tahun kemudian berapa harganya? Ya enggak? Kebayang kan? Iya. Jadi kan harga yang dari yang 20 gram udah 180 juta. Yang jelas BSI bisa memfasilitasikan. Ya, itu dia. Jadi saya juga sebagai pegawai BSI ya, saya juga inspirasi Pak saya di nasabah itu. Jadi kita sering dorong nasabah untuk ngambil cicil emas. Oh, kitanya nggak ikutan itu kan? Karena saya terinspirasi Pak. Nah, jadi saya pastikan setiap bulan saya pasti ada uang yang saya sisihkan untuk ngambil cicil emas. Minimal berapa Pak? Yang cicil emas? Yang 10 gram gitu, 5 gram. Kenapa? Karena saya merasa Pak, saya tuh kalau ada uang di ATM, di banking gitu ya, atau di kantong tuh gampang keluarnya gitu. Tapi kalau misalnya saya ada kewajiban untuk bayar cicilan setiap bulan gitu ya, nanti nggak terasa tuh mungkin setahun lagi, wah saya dapat nih ada 10 gram gitu kan. Oh, saya dapat 25 gram. Nah itu sebagai yang ini aset kita lah Pak, untuk bisa nanti bayar kebutuhan ya. Misalnya anak kita mau kuliah gitu ya, atau kita pingin ibadah umroh dan sebagainya, emas itu bisa kita gunakan. Dan bahkan bisa lebih simpel ya kalau untuk pembiayaan ya. Kita tinggal menggadaikan emas saja tanpa proses yang cukup panjang ya, dengan tidak perlu analisa, survei dan sebagainya, kita dapat uang hari itu. Ya nanti per 4 bulan kita lakukan bayar ujur dan sebagainya. Dari sekali ya Pak. Barusan itu yang cerita yang pertama. Ada yang kedua Pak? Ada yang kedua Pak. Luar biasa ya. Kalangan mana nih? Kan relasi. Apakah masih relasi nih? Masih kita gitu kan. Hebat betul Bapak ya relasi ini bisa. Jadi kalau terima Bapak tadi ya, itu kasih Bapak ya, dia keuntungan 15 juta. Ya enggak? Nah kalau sekarang ini versi ibu-ibu nih. Ibu-ibu itu ya, dia seorang PNS gitu ya, tapi juga punya usaha catering gitu ya. Oh dia lebih luar biasa Pak ya. Jadi ketika dia bangun kos-kosan gitu ya, dia tidak perlu mengeluarkan uang cash buat bangun kos-kosan Pak. Ya. Tidak perlu mengeluarkan uang cash ya. Karena memang dia ingin bercita-cita dari awal gitu ya. Dia ingin nanti ketika dia sudah pensiun ya, dia ingin bangun kos-kosan tanpa mengeluarkan uang ya. Jadi dia menggunakan emas yang selama ini rutin disiplin ya dilakukan ya, itu untuk bangun kos-kosan. Dan luar biasa ketika dibuka itu ya, ibaratnya celengan emasnya Pak. Betul. Ya, itu ada 1 kilo lebih Pak. 1 kilo lebih emasnya itu Pak. Ada logam mulianya, ada perhiasannya. Itu kan. Nah, mau tuh ceritanya? Gimana? Bisa 1 kilo itu gimana? Biasa kan? Iya. Prosesnya gimana itu Pak? Jadi ceritanya, dia cerita ke saya. Jadi awalnya gini, saya biasakanlah kalau nyari nasabah, ya kan saya gali-gali gitu kan. Wah luar biasa nih ibu ini, dia PNS gitu kan, tapi punya usaha catering maju gitu ya. Langsung dipakai sama acara-acara untuk dinas dan sebagainya gitu kan. Sama kan saya nabung produk, nabung di kita gitu kan. Iya betul. Ada sampailah pada produk cilem juga Pak larinya gitu kan. Karena macam nih andalan saya Pak. Oh andalan Pak. Cilem oke. Jadi gue nanya apa tuh cilem itu, saya baru dengar ada produk di bawah nama cilem gitu kan. Sampaikan Pak, cilem itu sekarang dari cicil emas gitu kan. Gimana sih itu metodenya? Ya, ibu gini. Jadi ibu nanti kami bantu untuk bisa memiliki emas logam mulia gitu ya, hanya dengan DP 20%. Terus gimana? Ya nanti ibu akan dapetin emasnya gitu ya. Nanti kode lunas. Nah, yang penting kita akad ya, sudah ada underlying-nya gitu ya. Nanti ibu tinggal cicil tiap bulan gitu. Mas kalau gitu mah tadi gitu ya, gitu dia kan, ambil aja gitu kan. Itu udah saya lakukan sejak dulu Pak. Maksud gimana Bu? Kan lu zaman dulu mah belum ada cicil emas Bu. BSI juga belum berdiri ya kan. Karena mungkin umurnya udah tua juga itu kan, udah mau pensiun gitu kan. Jadi sejak saya masih ibaratnya masih belum punya suami, saya masih bujang itu saya PNS ya. Saya mah rutin kata dia. Rutin setiap saya gajian, saya selalu menyisihkan untuk beli emas 1 gram, 2 gram, 3 gram, rutin. Pokoknya setiap bulan ya,
saya niatin untuk beli emas. Iya. Ya dengan cara apa? Cash. Ya kan? Kemana belinya? Bukan ke bank, ke toko emas. Gitu kan. Oh gitu ya, pokoknya saya nggak banyakin saya beli apa tuh jilbab yang macam-macam, baju bos-bos enggak, saya nggak pakai bedak yang manner gitu ya. Saya biasa aja, penting saya punya emas tiap bulan dan itu rutin disiplin gitu kan. Jadi selalu saya beli emas ya, paling nggak minimal 1 gram sampai 5 gram itu kan. Itu rutin tiap bulan. Jadi dia sebagai PNS itu ya kan katanya udah hampir 25-30 tahun. Bayangin ya, kebayang kan? 25 sampai 30 tahun jadi PNS, tapi dia rutin tiap bulan untuk beli emas itu ya. Jadi saya tawarin, Bu, Ibu kan kalau beli itu mah di ini ya, di toko emas perhiasan kan. Di kita juga ada yang kayak mulai begitu gitu kan, tapi namanya cil emas. Sama metodenya. Ibu ngeluarin uang tiap bulan gitu ya. Nah, tapi emas dalam bentuk logam mulia, Bu. Bukan perhiasan. Dan Ibu nggak perlu datang tiap bulan ke toko untuk beli emas. Bolak-balik. Ya. Jadi tinggal setiap bulan kita dapat aja rekeningnya. Oh itu lebih simpel masnya gitu kan. Wah iya simpel gitu kan. Akhirnya udahlah saya kayaknya oke nih dengan konsepnya dari BSI gitu kan. Akhirnya kita ngambil dan ngambil besar. Berapa gram? 100 gram ambilnya. 100 gram. 100 gram gitu kan. Cicil gitu kan seperti itu. Dan luar biasa emang ketika menjelang pensiun tuh saya menyaksikan juga gitu kan. Dia bangun itu kos-kosan itu hampir 10 pintu gitu ya. Udah emas itu dijual gitu kan, dijual. Ya BSI juga. Enggak, itu berarti udah terbiasa, udah punya link. Dia mah udah dengan langganannya udah tahu. Dan dia emang dia itu emang udah pemain emas lah, dia tahu gitu kan. Iya, betul. Dia harus beli di mana dijual itu kan. Udah akhirnya dia jual tuh emasnya, dibangun kos-kosan dan itu cukup laku. Dia kerjasama dengan salah satu memasarkan inilah kos-kosan dia ya atau apa maksud itu kan dia cuma nyediakan tempatnya nanti semua pemasaran adalah dari yang selama ini ada di iklan seperti itu kan unik apa ya unik gitu Pak ya. Maka dengan emas itu memang satu dia harus disiplin itu ya. Kedua memang kita harus ini dulu tidak perlu foya-foya dulu gitu kan gitu tidak perlu foya-foyanya gitu kan ingat masa depan gitu. Nah gitu. Nih kalau ingin mencicil emas Pak cocoknya orang yang kayak gimana sih investasi di emas itu, kalangan mana gitu kan? Sebenarnya semua orang mempunyai peluang yang sama gitu ya gitu. Tapi kalau buat pegawai itu lebih baik menurut saya itu ya pegawai karena dia kan kan gajinya relatif stabil ya angkanya gitu kan. Jadi dia bisa perkirakan saya kayaknya dari gaji sekian saya bisa lah disisihkan angka sekian untuk cicil emas itu kan. Itu sih oke, insya Allah seperti itu. Dan bahkan emasnya pun kalau menurut saya itu kan satu barang yang mudah untuk dilakukan gadai atau dijual ya. Jadi kalau misalnya kita ada kebutuhan mendadak gitu ya, itu bisa cepat dilakukan gadai. Nah kalau saran saya gitu ya, itu mah kalau untuk emas gitu ya, itu jangan dijual, sayang. Diamankan dulu. Nah, kalau kita ada kebutuhan nih, gadai aja gitu ya. Oh digadai gadai aja gitu kan. Karena nanti kalau kita ada uang lebih, tinggal ditebus untuk emasnya itu seperti itu. Jadi kalau ini udah nyicil dari BSI, udah lunas, disimpan, kemudian butuh lagi uang BSI lagi misalnya. Bisa aja BSI gitu ya. Bisa. Bener ini. Bisnisnya pintar juga nih. Berputar berarti. Tapi kan yang penting bagi nasabah itu bagaimana kita mudah sebenarnya Pak. Pertama mudah mendapatkan emas, kedua mudah menjualnya atau mudah menggadainya. Ya kalau misalnya BSI mempermudah itu bagi kita nggak masalah. Iya, yang penting mudah aja gitu. Yang kita khawatirkan ketika kita apalagi beli logam ya, emas logam mulia, itu kan kadang-kadang bagi yang awam emas kita kan tidak punya relasi apapun kan bingung menjualnya kemana. Tapi kalau misalnya BSI punya relasi berarti kita harapan nih orang-orang yang blank emas lah gitu ya. Saya juga gitu kan bisa mengandalkan BSI atau bisa mengandalkan gadaikan lagi ke BSI berarti ya. Sih ya kalau orang yang suka mau investasi mulai dari kecil-kecilan ya, memang baiknya di logam mulia menurut saya gitu ya, karena misalnya kita ingin investasi, kita ingin punya rumah kontrakan ya, misalnya gitu ya. Itu kan kalau kontrakan kita butuh modal besar ya. Kan nggak ada kan kontrakan yang kita beli dengan harga 10 juta nggak ada. Ini mas kan udah 3 juta, 4 juta itu butuh modal itu kan. Itu ketika kita beli kita perlu ada biaya maintenance-nya kan, bayar pajaknya, maintenance sebagainya, perawatan sebagainya. Nah kalau di emas kan menurut saya itu minim biaya perawatan ya, dan cukup modal kecil.
Dengan uang DP cukup DP aja kata ya, 1 juta 2 juta udah punya emasnya cicil gitu kan. Atau kalau bisa beli cash paling 10 juta, rutin itu kan. Dan untuk biaya maintenance kan murah. Kita nggak perlu bayar pajak lagi kan ketika udah punya emas gitu ya. Kita juga tidak perlu sulit merawatnya ya. Dan mungkin kalaupun ada biaya gitu ya, paling kalau sudah mencapai nisabnya untuk zakat zakat emas gitu zakat ya, 80 gram gitu ya, itu mah udah tinggal bayar zakat aja gitu kan seperti itu. Jadi dari sisi biaya perawatan minim biayanya dan mudah untuk menyimpannya. Ketika ada kebutuhan juga itu sangat mudah untuk dilakukan eksekusinya seperti itu. Ada nggak Pak nasabah anak-anak muda Pak? Hah? Yang cicil emas atau gadai emas? Oh, sekarang udah mulai banyak, Pak. Udah mulai banyak. Oh iya, karena kan di Cicil dunia medsos itu kan mereka tahu kan apa sih manfaat dan sebagainya. Jadi justru anak muda yang banyak sekarang nyari itu. Mereka udah mulai tersadarkan lah. Kayaknya kalau uang emang di kantong nggak penghabisnya. Memang saat COVID-19 itu muncul, banyak anak-anak muda yang mulai melek ke investasi. Mereka tersebar. Ada yang ke investasi saham, ada yang ke emas, ada yang yang investasi riskan seperti cryptocurrency ke sana. Karena saya juga memantau itu tiga item saham umum gitu kan, kemudian emas, kemudian kripto gitu kan. Cuma kripto itu risikonya besar kalau misalnya kita tidak paham tentang algoritmanya kripto. Nah di emas dulu itu 2019 tadi naik saya 1 juta. Ketika saya ngisi investasi 807 sekian kalau nggak salah, kemudian melompat jadi 1 juta. Kemudian ketika ada rencana merger, kita udah mengincar BSI. Betul sekali, ketika merger BSI, kita investasi di sana, kemudian ada ledakan pada waktu itu. BSI ketika merger, BSI langsung naik. Kita memang, dan emas sejauh ini ketika kripto Bitcoin roboh, ketika resesi, kemudian perang Ukraina, kemudian China dan sebagainya, ini emas stabil nih. Bener ini emas. Baik, pilihan tepat ya. Iya Pak. Dari 1 juta turunnya kan ke 900.000. Kalau Bitcoin dari 900 juta kemudian jatuh sampai ke 200 juta itu kan. Mereka ada yang stres lagi nih Kang ya. Menurut saya informasinya nih kan tahun depan, tahun 2023 ketika akan ada resesi. Betul katanya. Maksudnya saat yang tepat ini ya. Saat yang tepat dan ragu-ragu lagi ya untuk bisa ambil emas. Artinya men-shifting lah. Yang selama ini mungkin uang ada di tabungan, dari deposito, mulai dari itu dipindahkan di shifting ke emas ya. Siapa tahu nanti ketika resesi ya, emasnya kan harganya bisa mungkin katakanlah misalnya 1,5 juta, kalau biasa itu pendapatan seperti itu ya. Jadi kayaknya sih emang udah mulai dari sekarang sih udah mulai di shifting, mulai itu. Biar gak kayak kemarin ketika ada COVID yang tidak terduga, kita kehilangan uang cash atau kehabisan uang cash atau dirumahkan dulu dan lain sebagainya, bisa antisipasi kan Pak ya. Resesi memang. Ini berarti ini saya simpulkan sebagai nasabah nih, barusan yang Bapak jelaskan, berarti bisa gadai emas di BSI itu, bisa cicil emas. Bisa. Kemudian kalau bisa nabung emas juga. Bisa nabung emas. Maksudnya nabung emas gimana, Pak? Ya, kalau nabung emas mungkin kemarin Pak Rizky sudah sampaikan. Belum. Nabung emas, jadi nabung emas itu tapi tabungnya tidak di teller ya. Kalau nabung biasanya kan datang ke teller atau store ke mesin ATM kita ya. Ini nabung di kita punya mobile banking. Ya, di mobile banking itu ada menu namanya IMAS. Saya ada mobile bankingnya nih Pak. Itu berarti nggak pernah dibuka-buka itu ya menu-menunya. Tapi nggak ini ya, bergadang menyentuh emas. Saya top up biasanya, transfer itu. Jadi di menu IMAS itu nanti bisa nabung emas itu ya. Nanti dibuat. Yang ini ya? Yang ini bukan? Iya, IMAS itu. Nah, itu ya. Nanti dibuat rekening khusus, tapi dia nanti tabungan itu bukan dalam bentuk rupiah, tapi dalam bentuk gram emas. Ya, jadi misalnya Akang kan pasti udah punya rekening yang reguler ya, rekening biasanya kan. Nanti misalnya katakanlah punya uang katakanlah 300.000 ya. Nanti dia aja ditransfer aja ke rekening IMAS-nya. Langsung ditransfer ke rekening emas. Nanti pada hal itu langsung dikonversi ke dalam bentuk beberapa gram emas. Nah, jadi kalau misalnya 1 gram emas kata 900.000, kalau itu 300.000 gitu ya, berarti mungkin 0, sekian emas.
gramnya. Iya. Nah, gitu ya. Tapi itu kurvanya nanti naik turun nggak yang ke pemilikan emas kita di Oh iya, jelas dia mengikuti arah itu. Itu. Beda dengan cicil. Kalau cicil flat, Ya. kalau ini mengikuti berarti iya. menyimpan emas. Gitu. Mm. Gitu. Kalau ini harus ke daftar dulu di sini bisa atau daftarnya harus Langsung aja ke sana? Langsung aja di sini. Jadi sekarang kita memudahkan nasabah gitu ya untuk bisa lakukan transaksi di rumah, di kantor ya, di Oh, mall. ini langsung gitu kan. diarahkan KC Tasikmalaya Sutisna Oh, Senjaya. jelas. Langsung ke apa ini lagi diarahkan? Jadi kita ada 3 ini ya, 3 untuk emas ya. Gadai emas, cicil emas, nabung emas. Nabung emas. Silakan dipilih, kayaknya Wah, lebih banyak pilihan mana? ya. Saya tertarik cicil emas dan nabung emas nih. Nah, Ini nabung emas Pak, coba agak didetailkan gimana itu. Jadi kita daftar di sini, ya daftar di mobile banking. bisa daftar di mobile banking atau langsung ke kantor. Enggak, ini kalau untuk khusus IMAS. Oh, IMAS harus di sini. Di mobile banking aja. Di mobile banking aja. Nanti akan diminta untuk mengcapture apa namanya NPWP di sini ya, ada NPWP ya. ada NPWP. Nah, nanti dia akan tercreate rekening IMAS-nya. Ketika tercreate dia udah bisa digunakan untuk transfer. Berarti itu mah tidak ada tuntutan kita harus 1 bulan ngisi. Enggak, bebas aja. Bebas aja. Kalau cicil emas kan kita wajib ya, setiap bulan harus store angsurannya gitu. Kalau ini bebas, kapan kita punya rezeki, punya uang, langsung aja dilakukan transfer, langsung terkonversi menjadi beberapa gram emas gitu. Kan kalau kita dengan kaum gaji mah ya Pak ya, ini sisa-sisa itu kadang-kadang gak jelas nih dilarikan kemana. Ini bisa ke sini berarti bisa. ya? Jadi kalau misalnya sisa gaji tinggal 50.000 nih, Ya, bisa. 200.000, 0,0 sekian gitu. atau 49.000 yang tidak bisa dicairkan, lemparkan ke sana. Bisa seperti itu kan Pak ya? Bisa. Padahal kan kalau gajian atau mau habis bulan kan langsung bisa diambil semuanya. Biasanya itu kan 50.000 ya, minimalnya. Kemudian kan kalau ada 49.000, kadang-kadang kita membelikan belanja ke sesuatu yang tidak jelas, belanja online gitu ya, karena memang ingin menghabiskan uangnya misalnya. Berarti ini bisa dilarikan ke emas ya. Ini tidak perlu datang ke sana. Tidak perlu, di sini aja Bisa langsung. Maksudnya rekening emas itu di sini. Di sini aja langsung. Rekening digital berarti digital. Ya. Ini kayak gini nih, nanti saya tampilkan ya. Ini ya. Pendaftarannya ada pakai memperlihatkan NPWP, unggah foto NPWP, tulis nomor NPWP. Kemudian masukkan setoran awal Anda 500.000. Ya itu setorannya awalnya bebas atau gimana Pak? Itu berapa? Ini 5.000 ya? Masukkan setoran awal Anda contoh doang. Oh, contoh. 500.000. Contoh Bebas doang. masih. Berarti bebas berarti ya. Pilih rekening pembayaran untuk setoran awal. Berarti kalau rekening saya satu pakai gini gitu ya. Ya. Kode promo ini kalau ada BSI-nya lagi promo gitu, dimasukin kodenya. Nah, nanti ini Kang, nanti kalau misalnya udah katakanlah nih sering store ke rekening itu ya, kan jadi ngumpul tuh gramnya kan. Setelah di total, oh capek nih katakanlah sampai 10 gram gitu ya. Terus Akang butuh duit nih. Itu nanti dari yang rekening yang IMAS itu tinggal ditransfer ke rekening rupiah, dia akan terkonversi jadi rupiah lagi. Oh bisa seperti itu. Ada 2 pilihan sebenarnya sih. Akang mau ngambilnya itu dalam bentuk nanti logam mulia langsung atau dalam bentuk uang lagi. Ini kalau disimpan di sini tidak ada potongan biaya admin di rekening emas. Ada nggak? Ada. Berapa Kang? Untuk tenisnya mungkin Kang. Berarti cuma ada berarti ada. Itu istilahnya apa? Biaya perawatan atau gimana? Ya, mungkin admin lah ya. Admin berarti ya, biaya admin pada umumnya. Oke, berarti enak juga ya nabung emas, cicil emas dan gadai emas. Bisa nyicil emas, kalau lunas juga. Oke, yang nabung emas berarti bisa berbentuk emas logam, bisa langsung dijual lagi berbentuk atau ditransfer berbentuk rupiah lagi. Ini menarik sekali Pak perbincangan kita nih. Saya juga kan sebagai nasabah BSI sejak sebelum BSI merger, saya tuh udah pakai ininya Mandiri Syariah. Alhamdulillah. Mandiri Syariah. Kemudian setelah merger dan saya itu pas peralihan nih Pak, saya ingin menguji diri saya sendiri sebenarnya untuk sebagai nasabah BSI itu, saya tidak memakai ATM. Oh gitu. Tahun ini. Oke. Kan 2001 habis, kemudian ada pemberitahuan dari BSI segera Anda melakukan perubahan ATM yang saya kan hijau itu dulu, Mandiri Syariah yang hijau. Kemudian di pada saat itu udah tidak bisa lagi ngambil. Tapi ternyata di aplikasi saya kebingungan ini gimana gitu. Pas ada tarik tunai ini.
Justru saya itu Pak, sekarang pakai tarik tunai Pak. Oh, ya. Heeh. Jadi kan waktu saya nanti suatu saat mungkin saya akan ke sana gitu ya, ke kantor untuk ngurus kartunya gitu kan. Memang ada beberapa butuh, tapi ternyata ini yang tarik tunai ini menolong gitu Pak. Menolong kita yang memang tidak sempat 1 tahun Pak udah pakai tarik tunai saya. Oh gitu. Enggak pakai ATM. Tarik tunai selalu di BSI. Di BSI. Kan itu ada 2 kan pilihannya. Ada BSI, terus ada Indomaret sama Alfamart. Nah, saya ke Alfamart dulu di awal-awal tidak ada, baru Indomaret. Indomaret doang. Kemudian saya ke nyoba ini jalan nggak yang BSI gitu kan, nyoba Indomaret yang di depan kantor nih. Cairkan, oh bisa. Cuma bedanya di Indomaret ada biaya admin Indomaretnya, ke BSI nggak ada. Itu saya sebagai ini. Nah, BSI ternyata kita membantu ya, aplikasi ini. Alhamdulillah aplikasinya canggih. Soalnya saya ada satu bank lagi ketika menggunakan tarik tunai gagal terus, belum berhasil. Nah, kebetulan yang BSI ini saya alihkan semua. Karena gaji kan pakai BSI, gaji pakai BSI. Jadi ya alhamdulillah gitu. Ini cuma yang saya jarang menyentuh tentang emas, karena apakah ini harus ke kantor? Itu kadang-kadang kita untuk pergi, ini curhat Pak nasabah ya, kalau kita untuk pergi ke kantor itu udah agak waktunya itu agak jarang. Selama masih bisa dilakukan di sini. Memang sekarang kita mengarahkan semua nasabah untuk bisa menggunakan semua transaksi di mobile banking. Iya, betul. Jadi untuk transfer dan sebagainya, semua pembayaran dan sebagainya menggunakan mobile banking. Dan pasca BSI di merger semakin banyak pilihannya. Bisa kesana kesini transfer top up dan sebagainya. Waduh ini. Ya mohon doa lah biar BSI bisa terus melayani nasabah dengan baik ya, makin besar ya, dan mungkin barokah lah buat kita semua mudah-mudahan. Selama ini alhamdulillah saya merasa puas Pak terlayani gitu sama BSI. Sebagai mungkin kalau tidak puas Mas, saya sudah pindah dari dulu Pak. Terima kasih sekali Pak sudah datang ke sini. Ini banyak pencerahan bagi kita, juga bagi para pencinta investasi emas nih. Atau yang mau belajar investasi emas, bisa langsung konsultasi ke BSI kan? Bisa di BSI manapun kita ada layanan. Nah, bisa juga yang di sini nabung emas di aplikasi. Oke, terima kasih Pak. Siap. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe channel Radar Tasik Podcast. Yang berminat silakan untuk datang ke BSI langsung. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.